Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semua, saya Mutawakil Allah, mahasiswa dari Universitas Kyai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Di saluran ini kita akan mengupas tuntas mengenai prestasi, wan prestasi, dan keadaan memaksa dari pendapat para ahli. Langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan, yakni prestasi, wan prestasi, dan keadaan memaksa. Adapun di sini sebelum saya melanjutkan ke prestasi, kita bahas dulu wan prestasi. Jadi di dalam hukum, wan prestasi itu berarti kegagalan dalam memenuhi prestasi yang sudah ditetapkan. Nah, prestasi itu merupakan suatu hal yang dapat dituntut dalam sebuah perjanjian. Umumnya ada satu pihak yang menuntut prestasi kepada pihak lain. Contohnya, kreditur menuntut prestasi kepada debiturnya. Berdasarkan pasal 123 KUH Perdata, prestasi yang dituntut umumnya berupa 3 hal, yakni memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan untuk tidak berbuat sesuatu. Seperti yang sudah disebutkan, kegagalan dalam memenuhi prestasi disebutkan prestasi. Kemudian, ketentuan atau dasar hukuman prestasi dibuat dalam KUH Perdata. Wan prestasi sebagaimana diterangkan pasal 1238 KUH Perdata adalah kondisi di mana debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Nah, selanjutnya kita akan membahas lebih dalam tentang wan prestasi. Jadi wan prestasi adalah pelaksanaan atau kewajiban yang tidak dipenuhi atau ingkar janji atau kelalaian yang dilakukan oleh debitur, baik karena tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan maupun malah melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Istilah wan prestasi berasal dari bahasa Belanda, yaitu wanprestatie, yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang. Wan prestasi memberikan akibat hukum terhadap pihak yang melakukannya dan membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wan prestasi untuk memberikan ganti rugi. Sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena wan prestasi tersebut. Adapun syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh seorang debitur sehingga dikatakan dalam keadaan wan prestasi, yaitu yang pertama ada syarat material, yaitu adanya kesengajaan berupa A. Kesengajaan adalah suatu hal yang dilakukan seorang dengan dikehendaki dan diketahui serta disadari oleh pelaku sehingga menimbulkan kerugian pada pihak lain. Yang B. Kelalaian adalah suatu hal yang dilakukan di mana seorang yang wajib berprestasi seharusnya tahu atau patut menduga bahwa dengan perbuatan atau sikap yang diambil olehnya akan menimbulkan kerugian. Yang kedua, syarat formil, yaitu adanya peringatan atau somasi hal kelalaian atau wan prestasi pada pihak debitur harus dinyatakan dahulu secara resmi, yaitu dengan memperingatkan debitur bahwa kreditor menghendaki pembayaran seketika atau dalam jangka waktu yang pendek. Somasi adalah teguran keras secara tertulis dari kreditor berupa akta kepada debitur, supaya debitur harus berprestasi dan disertai dengan sanksi atau denda atau hukuman yang akan dijatuhkan atau diterapkan apabila debitur wan prestasi itu lalai. Penyebab terjadinya wan prestasi. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya wan prestasi adalah sebagai berikut. Menurut Satrio 1999, adanya kelalaian debitur. Yang pertama, kerugian itu dapat dipersalahkan kepadanya debitur jika ada unsur kesengajaan atau kelalaian dalam peristiwa yang merugikan pada diri debitur yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Kelalaian adalah peristiwa di mana seorang debitur seharusnya tahu atau patut menduga bahwa dengan perbuatan atau sikap yang diambil olehnya akan timbul kerugian. Sehubungan dengan kelalaian debitur, perlu diketahui kewajiban-kewajiban yang dianggap lalai apabila tidak dilaksanakan oleh seorang debitur, yaitu yang pertama, kewajiban untuk memberikan sesuatu yang telah dijanjikan. Yang kedua, kewajiban untuk melakukan suatu perbuatan. Yang ketiga, kewajiban untuk tidak melaksanakan suatu perbuatan.
Yang B, karena adanya keadaan memaksa overmatch atau force majeure. Keadaan maksa ialah keadaan tidak dapat dipenuhinya prestasi oleh pihak debitur karena terjadi suatu peristiwa, bukan karena kesalahannya. Peristiwa mana tidak dapat diketahui atau tidak dapat diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan. Dalam keadaan memaksa ini, debitur tidak dapat dipersalahkan karena keadaan memaksa tersebut timbul di luar kemauan dan kemampuan debitur. Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam keadaan memaksa adalah sebagai berikut. Yang pertama, tidak dipenuhi prestasi karena suatu peristiwa yang membinasakan benda yang menjadi objek perikatan ini selalu bersifat tetap. Yang kedua, tidak dapat dipenuhi prestasi karena suatu peristiwa yang menghalangi perbuatan debitur untuk berprestasi. Ini dapat bersifat tetap atau sementara. Yang ketiga, peristiwa itu dapat diketahui atau diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan, baik oleh debitur maupun oleh kreditur. Jadi bukan karena kesalahan pihak-pihak, khususnya debitur. Oke, itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.